Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Alia Fasya dari kelas 11 IPA 10. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang pernikahan yang terlarang dan juga hikmah dari sebuah pernikahan. Macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama ada nikah mut'ah, yaitu nikah yang dilakukan oleh seseorang untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Tentu nikah ini dilarang oleh agama kita. Hadis tentang dilarangnya pernikahan mut'ah diriwayatkan oleh sahabat, yaitu Salma bin Al-Aqwa. Yang kedua ada nikah syigar ataupun kawin tukar. Nikah syigar ataupun kawin tukar adalah seorang perempuan yang dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki tanpa mahar, dengan persyaratan laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hal ini pun sangat dilarang oleh agama kita, dan Rasulullah SAW telah tegas melarang pernikahan jenis syigar ataupun kawin tukar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia bersabda, tidak ada ataupun tidak sah nikah syigar dalam Islam. Yang ketiga ada nikah tahlil, yaitu seorang suami yang mentalak istrinya agar bisa kembali dinikahi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 ataupun talak bain kepadanya. Nikah tahlil ini yaitu suatu kerjasama yang negatif antara suami pertama dan suami kedua, karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang pernah ia talak, dan suami kedua pun melakukan hubungan seksual dengan formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia talak agar bisa kembali dinikahi oleh suami pertama. Dan perkawinan jenis tahlil pun sangat dilarang oleh agama kita, dan hadis tentang pengharaman nikah ini diriwayatkan oleh sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah nikah beda agama. Di kehidupan kita sehari-hari tentu kita sering mendengar tentang pernikahan beda agama. Di agama kita sangat dilarang adanya pernikahan beda agama. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun menarik hatimu. Dan janganlah nikahkan seorang laki-laki dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan terdapat 4 cabang. Yang pertama adalah sebagai wadah pelepas syahwat yang halal. Manusia diciptakan dengan adanya hawa nafsu di dalam dirinya, yang terkadang manusia tidak dapat mengontrolnya dan terjerumus untuk melakukan hal yang terlarang dalam agama, seperti perzinahan dan lain-lain. Untuk itu adanya pernikahan, agar manusia itu dapat melepaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Ada hadis mengatakan, jika manusia itu melepas syahwatnya kepada pasangan yang bukan muhrimnya, maka itu akan dihitung sebagai perbuatan tercela dan akan dihitung dosa. Tapi jika manusia itu melakukan pelepasan syahwatnya dengan pasangannya yang sah, maka itu akan dihitung sebagai amal dan itu berpahala. Lalu yang kedua adalah meneguhkan moralitas luhur dan membangun rumah tangga Islami. Layaknya pondasi atau tiang pada sebuah bangunan, yang tiang-tiang itu adalah masing-masing anggota keluarga. Maka satu anggota keluarga akan memperkuat pondasi itu dan akan membantu pilar-pilar yang lain. Seperti juga dalam keluarga, jika mereka itu melengkapi satu sama lain. Lalu yang ketiga memotivasi semangat dalam beribadah. Jika kita memilih pasangan yang tepat dalam hidup kita, seperti jika pria memilih wanita yang soleh dan wanita memilih imamnya yang baik, maka mereka akan saling mengingatkan satu sama lain untuk beribadah
dan taat kepada Allah. Dan sudah sepantasnya jika mereka saling mengingatkan satu sama lain, maka kelak jika mereka akan mempunyai keturunan itu akan diajari tata cara yang baik dalam beribadah kepada Allah. Dan terkait dengan poin keempat yang terakhir, yaitu melahirkan atau meneruskan keturunan yang soleh. Anak yang soleh merupakan amal jariah yang berlaku, yang terus hidup untuk orang tuanya. Untuk itu, sebagai orang tua kita harus mendidik anak agar mereka taat beribadah kepada Allah. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang hikmah, dan sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.